Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kita sedang membahas teori menembus langit. Ketika Ruhul Kudus berhasil keluar dengan membawa remote kendali kesadaran, sehingga aktivitas Ruhul Kudus bisa dikendalikan sesuai dengan kehendak. Ruhul Kudus beraktivitas terkoneksi dengan fisik atau jasad yang sedang istirahat atau tidur. Ketika Ruhul Kudus keluar, dia akan melesat seperti roket. Gitu. Roket itu untuk bisa terbang itu membutuhkan bahan bakar yang tidak sedikit. Hitung-hitungan saya tidak tahu. Tapi yang jelas ketika roket atau pesawat ulang-alik itu, ketika dia meluncur ke atas, itu dorongannya itu membutuhkan power yang sangat besar. Kalau kita melihat peluncuran roket atau peluncuran satelit, itu roket yang membawanya itu energinya sangat besar. Ruh pun demikian. Batas antar dimensi itu ada. Jadi dimensi langit 1, langit 2, langit 3 itu ada. Nah, ketika power kita besar, maka jangkauannya pun bisa sesuai dengan kapasitas power itu. Jadi sederhananya beginilah. Seumpama ongkos Jakarta Semarang 300.000, Jakarta Surabaya 600.000 umpamanya. Maka ketika kita punya 500.000 atau punya 300.000, itu cuma cukup sampai Semarang. Harus balik lagi. Gitu. Atau kita punya bensin di motor umpamanya 1 liter. 1 liter itu jaraknya umpamanya cuma 30 kilo. Maka ketika sudah nyampe 30 kilo ya mati. Gitu. Nah, Ruhul Kudus pun sama begitu sederhananya. Fisik kita aja kalau berlari itu kan ada batasannya. Ngos-ngosan. Ruhul Kudus pun sama. Ketika powernya full, umpamanya sudah full lah, sudah besar, itu dia bisa menembus ke dimensi manapun. Tapi ingat tetap, kuncinya ada guide-nya. Maksudnya di dimensi itu kan sangat, di dimensi metafisik itu kan nembus dimensi metafisik juga. Di dimensi metafisik itu banyak aktivitas lain juga maksud saya. Nah, karena di sana banyak aktivitas yang lain, maka perlu guide atau pendamping. Nah, saat ini saya berani pastikan bahwa di sana sudah ada pendamping bagi orang-orang soleh yang mau menembus ke sana. Gitu. Karena sangat berbahaya seperti hutan belantara lah gitu. Nah, ketika Ruhul Kudus keluar membawa kendali kesadaran atau terhubung kesadaran dengan jasad, itu seperti roket naik gitu. Ketika bahan bakar habis, itu otomatis jatuh. Jatuhnya Ruhul Kudus ke badan kita itu otomatis kembali membangunkan orang yang tidur tadi. Jadi hubungan antara Ruhul Kudus dengan fisik, karena masih ada kontrak antara Ruhul Hayati dengan jantung, maka koneksi antara Ruhul Kudus dengan fisik pun sama, cepat. Ketika dibangunkan itu langsung bangun gitu loh. Atau intinya ketika jasadnya katakan digoyang-goyang, itu Ruhul Kudusnya otomatis terpanggil karena ada kontak. Nah, ketika power habis karena power besar tetapi kurang umpamanya, itu pada momentum ketika sedang jatuh, bro, itu langsung masuk ke badan kita lagi. Jadi saudaraku begini, sebenarnya Ruhul Kudus itu tidak membutuhkan tempat karena karakteristiknya cahaya. Dia cahaya, seperti halnya malaikat.
karena Ruhul Kudus tidak membutuhkan tempat, maka bagi dia keluar masuk itu sangat mudah. Tetapi karena Ruhul Kudus ini terikat dengan identitas makhluk, maksudnya ketika dia ditiupkan ke janin pasangan A sama B, maka dia ada namanya, maka dia akan masuk ke situ. Posisi Ruhul Kudus itu ada di hati bersama dengan nafsul mutmainah dan fuad atau rasa. Jadi ketika power naik, tinggi naik, kemudian tembus, setelah itu jatuh karena nggak kuat, maka secara otomatis orang itu akan bangun lagi, akan terjaga. Bisa ngopi lagi gitu loh. Nembusnya kemana? Ini bisa kemana-mana. Sesuai dengan kapasitas powernya. Dia bisa masuk ke langit satu. Di langit satu itu ada ruh yang belum bernama, ada ruh yang sudah bernama. Kecepatan di sana sangat tinggi karena menggunakan kecepatan cahaya. Aktivitasnya kecepatan cahaya. Dia bisa masuk ke dimensi jin, bisa masuk ke dimensi siluman, bisa masuk ke dimensi setan, bisa ke iblis. Tapi berbahaya memang karena kecepatan mereka pun luar biasa. Itu loh. Nah, bisa juga kalau powernya sangat tinggi, dia bisa masuk ke dimensi langit 7 seperti ke Baitul Ma'mur. Jadi latihan bagi orang yang awam seperti saya lah, umpamanya berlatih seumpama untuk mengeluarkan Ruhul Kudus secara sengaja, itu memang butuh latihan. Nah, ketika keluar mau kemana? Makanya banyak para wali Allah yang sholatnya umpamanya fisiknya di masjid mana, tapi ruhnya lari ke Mekah umpam. Itu hal yang biasa kalau sudah memiliki kemampuan pengendalian ruh. Di Mekah ruhnya itu berbentuk seperti orang itu, gitu loh. Jadi aktivitas ruh ini ketika keluar, dia membawa identitas orang itu. Umpamanya namanya Adam, maka ketika dia ruh itu keluar, Ruhul Kudus keluar, maka dia akan berbentuk Adam, gitu loh. Karena sudah punya identitas, sudah terikat kontak dan kontrak, gitu loh. Nah, kalau powernya dia kuat, dia bisa menembus alam atau dimensi teologis. Dimensi teologis itu langit 7, Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Sidratul Mustawa, kemudian Ars. Tapi itu butuh latihan. Nah, apakah harus selalu dalam posisi tidur? Jawabannya tidak juga. Bisa sambil duduk, bisa sambil nyupir. Kalau sudah lihat tidak ada masalah. Sederhananya beginilah, orang yang sedang belajar nyupir itu tidak mungkin bisa katakanlah sambil ngerokok atau sambil megang HP. Tapi kalau supir bus yang sudah jago-jago, dia sambil nyalain rokok bisa. Nyupir, dia sambil angkat telepon santai bisa. Itu loh. Jadi keluar masuk Ruhul Kudus dengan kesadaran, dengan kesengajaan, dengan kehendak itu bisa dilakukan dalam posisi apapun. Tetapi untuk berlatih lebih aman itu dengan posisi berbaring. Karena kalau sampai umpamanya loss, artinya Ruhul Kudus tetap keluar tetapi tidak sesuai kehendak, tidur biasa, mimpi biasa, maka posisi kita sudah tidur aman. Nah, kalau duduk ketika ternyata loss, dalam artian Ruhul Kudus keluar dengan otopilot seperti biasa orang tidur, takutnya jatuh gitu loh. Tapi kalau berbaring, ketika keluar loss atau tidur biasa, maka kita dalam posisi berbaring. Nah, yang efektif sebenarnya duduk seperti orang yang bertapa. Ya efektif gitu, dan dalam kondisi tenang. Tapi kalau umpamanya cari aman di rumah, yang menjelang tidur latihannya. Kalau duduk itu butuh waktu yang cukup dan butuh tempat yang lebih tenang. Makanya orang-orang yang bertapa seperti di gua atau di mana, itu sebenarnya melemahkan akal. Jadi kadar kekuatan akal dilemahkan dengan ketenangan yang ada di lingkungan, kemudian mengendalikan nafsu dengan diam tanpa bergerak selama sekian waktu. Nah, pada akhirnya mau tidak mau Ruhul Kudus bisa didorong keluar. Makanya orang yang bertapa kan bisa harian, bisa bulan, bisa tahunan gitu. Nah, kalau untuk kita yang biasa menjadi pekerja atau biasa beraktivitas harian, maka saya menyarankan
efektivitasnya sambil belajar gitu, karena memang waktunya terbatas, sambil rebahan. Duduk boleh, tapi yang aman rebahan. Kalau kemudian ada yang bertanya apakah ini mungkin? Jawabannya mungkin kalau power kita kuat. Bagaimana cara menguatkan power ruh? Kita kembali ke teori sedulur papat kelima pancer. Fisik kita, jasad kita, makanannya supaya kuat adalah nasi, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kebutuhan psikis adalah kepastian. Kebutuhan nafsu adalah pengendalian. Kebutuhan otak, akal itu adalah informasi. Dan kebutuhan ruh adalah zikir sepanjang waktu atau sholat daiman. Zikir yang kami rekomendasikan untuk daiman, untuk setiap waktu, adalah zikir anfus. Zikir anfus itu ya hu Allah itu. Dari mana sebenarnya hu Allah? Hu Allah itu, jadi begini saudaraku, Quran itu abstraksinya atau intinya itu ada pada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya ada pada Bismillah. Bismillah itu intinya ada pada Allah. Allah itu intinya ada pada hu. Hu itu domir untuk Allah. Itu. Jadi hu Allah. Hu ditarik nafas, Allah dilepas. Allah diucapkan walaupun dengan diri. Jadi hu narik, pas Allah lepaskan dan diucapkan. Gitu. Itu saudaraku ya, dan itu per detik ya, maksudnya diupayakan semaksimal mungkin selalu kita dikir itu supaya ruh kita menjadi kuat. Nanti suatu waktu saya bahas bagaimana supaya perpisahan antara ruhul hayati dengan jasad atau dalam bahasa umumnya meninggal dunia itu pada momentum sakaratul maut tidak sakit. Ada teorinya juga. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.